يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Dan kita pernah pelajari seorang ulama yang bernama Al-Khalil ibn Ahmad Al-Farahidi rahimahullah. Beliau mengatakan waktu itu ada 3 macam, ya. Waktun madha anka falan ya'ud, waktu yang sudah lewat tidak bisa diharapkan kembali, ya. Waktun anta fihi fanzur kaifa yakhruju anka, waktu yang sekarang engkau lalui, lihat bagaimana waktu ini akan berlalu, engkau manfaatkan untuk apa. Waktun anta muntadhiruhu qad la tasilu ilaihi, dan yang ketiga adalah waktu yang engkau tunggu-tunggu, belum tentu engkau mendapatkan waktu yang engkau tunggu itu. Maka ikhwan sekalian, talibul ilm menggunakan waktu seperti antum sering mendengarkan. Ya, waktu untuk talibul ilm adalah waktu yang bermanfaat sekali. Dan waktu syabab terutama adalah waktu yang sangat singkat. Kemampuan untuk menghafal, membaca, semangat, kompetisi untuk menuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Barangkali ada di antara orang tua yang masih memiliki seperti ini, manakala waktu syababnya diisi dengan hal seperti itu sehingga terbiasa. Akan tetapi kebiasaan orang-orang yang masih muda biasanya lebih kuat, lebih semangat dalam belajar. Sekalipun orang tua pun tetap dianjurkan untuk belajar semangat. Seperti pernyataan Al-Bukhari rahimahullah, beliau mengatakan dan banyak para sahabat mereka belajar setelah usia tua. Akan tetapi ikhwas sekalian, ini menunjukkan betapa mahalnya waktu muda. Ya, Imam Ahmad rahimahullah sampai mengatakan innama syabbahtu syabab ka syai'in waqa'a fi kummi fasaqat. Aku mengistilahkan atau memberikan perumpamaan waktu muda itu seperti sesuatu yang nyantol di tanganku kemudian terjatuh sebentar sekali. Maka kita lihat bagaimana masa muda kita, maka masa tua biasanya tidak jauh-jauh. Ya, maka capekkan sekarang. Capekkan untuk menghafal sebanyak-banyaknya, membaca sebanyak-banyaknya. Dan ada hal yang penting sekali diingat oleh para ulama, yaitu biasakan untuk belajar di majlis ilmu. Karena hukum asalnya belajar adalah talaqi. Hukum asalnya belajar dilakukan dari seorang guru, tidak dari butunil kutub. Dari buku-buku yang kita pelajari, baca sendiri dan kita merasa cukup, itu bahaya. Karena banyak orang yang baca buku kemudian salah paham. Ditambah lagi, banyak sekali hal-hal yang sifatnya adab, sifat yang diwarisi dari seorang guru tidak didapatkan ketika kita membaca buku. Di samping barokahnya majlis, seorang datang mendapatkan ketenangan, didoakan, disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi para malaikatnya. Itu manfaat sekali. Akan tetapi sesuatu yang terlihat dan terasa bekasnya. Orang yang datang di majlis ilmu terlihat bagaimana dia lebih sopan, lebih berhati-hati dan tahu bagaimana cara menghormati seorang penuntut ilmu dan ahlul ilmu. Sementara sebagian kaum muslimin yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan merasa bangga tidak perlu atau merasa tidak perlu untuk hadir di majelis ilmu. Dia mencukupkan dengan membaca. Terlebih ketika kita memang dicekokin dengan sebuah sistem konsep belajar namanya metode membaca kritis. Ini dulu kita pernah pelajari ketika kita mulai masuk ke jenjang pasca sarjana. Dosen-dosen kita memang seperti itu. Ketika kita membaca kalam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, beliau mengatakan seperti ini, ya Syekh, taib. Antum? Maksudnya, sudah antum menyerah ke Hafidz Ibnu Hajar. Seorang talibul ilm harus, kata beliau, waktu itu ketika kita memang belajar di pasca sarjana, talibul ilm, maksudnya talibul ilm di pasca sarjana yang sudah tertuntut untuk menulis, membahas, meneliti, harus bisa mengkritisi. Sehingga terkadang seseorang lanjang. Sekedar membaca apapun dia akan memiliki sifat kritis, ingin mengkritisi. Sehingga bacaan yang dia lakukan itu bukan untuk cari faedah. Akan tapi bagaimana ini seorang talibul ilm, ini bagaimana ulama ini, kalau dia ngomong seperti ini. Dia belum lagi hafal Al-Quran, belum paham bahasa Arab, atau belum banyak mendalami ilmu-ilmu para ulama. Akan tetapi karena kebiasaan yang salah dalam belajar,
Yang penting kritis. Akhirnya para ulama pun dikritisi. Sehingga sifat kritisnya ini bisa mengalahkan sifat hormatnya kepada para ulama. Dan ini berbahaya sekali ya ikhwah. Banyak sekali para penuntut ilmu, mereka barangkali tidak pernah bersimpuh di majelis para ulama. Mereka menyatakan bahwa kita sudah sampai kepada derajat bisa belajar mengambil intisari sendiri ilmu. Akhirnya banyak statement-statement atau ungkapan, tulisan atau jawaban serta fatwa yang barangkali tidak mencerminkan hormatnya seorang talib kepada ahlul ilm. Dan ini jarang sekali didapati oleh orang-orang yang bersimpuh di majelis ta'lim. Maka para ulama bisa diambil manfaat dari tindak tanduk dan sopan santun mereka. Ketika seorang guru memberikan pelajaran kepada muridnya, barangkali tahu kita teorinya bahwa adab bermajlis seperti ini. Ketika seorang guru menerapkannya, kita baru lebih yakin dan lebih terngiang-ngiang. Seperti kita pernah sampaikan bahwa Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah, beliau apabila ada seorang yang tersenyum atau tertawa di majelisnya atau berbicara dengan saudaranya, dia akan marah kemudian ambil sandalnya pergi. Di zaman sekarang hampir tidak ada orang yang menerapkan itu, kecuali masyayikh yang tegas dan memiliki wibawa ilmunya dalam. Ya, Ana pernah diceritain salah seorang masyayikh di majelis Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh, mufti Arab Saudi sebelum Syekh bin Baz rahimahullah. Beliau buta, kalau tidak salah beliau ini, karena mufti Saudi berturut-turut seringkali diketuai oleh orang-orang yang buta, seperti Syekh Muhammad bin Ibrahim, kemudian Syekh Abdul Aziz bin Baz, kemudian sekarang Syekh Abdul Aziz al-Syekh. Nah, ketika beliau bermajlis, kemudian dengar suara pena saja, beliau akan tahu. Kemudian ada suara, beliau ingat, suara ini punya siapa? Dan beliau akan tegur. Dan ini pernah juga diterapkan oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin, hafizahullah. Beliau di majlisnya terkadang sampai mengingatkan, kemudian ketika beliau menilai peringatannya tidak mendapatkan jawaban atau perhatian dari muridnya, beliau marah. Di majlis selanjutnya beliau ambil sandalnya kemudian keluar. Di majlis berikutnya beliau tegur. Saya sengaja di majlis yang lalu keluar dari majlis untuk mengingatkan agar kita tahu bagaimana adab seorang talibul ilm dalam bermajlis. Dan beliau satu saat juga pernah mengingatkan, ada orang yang duduk di belakang sekali, kemudian mengatakan, ya ikhwah yang duduk di sana, duduk sambil sandar-sandar, ya. Beliau katakan, kalau antum datang untuk mencari ilmu silahkan maju. Tidak seperti itu cara talibul ilm untuk belajar. Yang seperti ini kalau dipraktekkan di tempat-tempat kita, barangkali tidak ada yang datang lagi. Ya. Bahkan, kalau yang ini orangnya galak, ngisinya sudah tidak enak, galak lagi, sudah nggak usah datang. Besok aja kalau yang lain yang enak gitu. Nah, maka ikhwan sekalian, di antara manfaat dari seorang datang ke majelis ilmu, ada beberapa hal tambahan yang bisa dicapai. Ikhwan sekalian, satu pembahasan yang ingin kita bahas adalah bagaimana seorang talibul ilm bersikap di tengah masyarakat. Ya, bagaimana dia memposisikan diri. Tentunya ikhwan sekalian, ketika kita sebut pembahasan seperti ini gampang sekali. Jawabannya sama dengan qudwah, ya kan? Gampang sekali, qudwah. Akan tetapi ternyata mengaplikasikan atau membuktikan itu tidak gampang. Membutuhkan sebuah teori dan keimanan yang kuat. Seandainya bukan karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka seorang akan kesulitan. Dan sudah sebaiknya seorang talibul ilm hendaknya tidak sama dengan orang awam yang tidak pernah belajar ilmu agama. Ya. Kita pernah sampaikan seorang ulama yang bernama Abu Asim An-Nabil, beliau mengatakan, "Man talaba hadzal hadits faqad talaba a'la umuriddin, fayajib an yakuna khairan nas." Orang yang belajar ilmu hadis ini, maksudnya bukan ilmu hadis saja, akan tapi ilmu syariah. Ya. Orang yang belajar ilmu tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia telah mempelajari sesuatu yang sangat tinggi dalam agama ini. Maka sudah sepantasnya mereka menjadi orang yang paling baik. Tidak pantas perlakuan mereka, tindak tanduk dan tingkah laku tidak berbeda dengan orang-orang di jalanan. Kemudian ikhwah sekalian, al-qabul finnas, diterima oleh masyarakat, mendapatkan simpati mereka,
itu merupakan taufik dari Allah. Bukan dengan cara trik ataupun langkah kita. Yang penting bagaimana orang menjadi banyak pengikutnya. Tidak seperti itu. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Innallaha idza ahabba fulanan nada Jibril." Allah Subhanahu wa taala apabila menyukai seseorang maka Allah akan memanggil malaikat Jibril. Kemudian Allah mengatakan kepada Jibril, "Innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbahu." Sungguhnya Allah menyukai fulan, maka wahai Jibril cintai dia. Fa yuhibbuhu Jibril. Maka Jibril pun mencintai orang tersebut. Tsumma yunadi Jibrilu fi ahli sama. Kemudian malaikat Jibril akan menyuruh kepada penghuni langit, yaitu para malaikat. Kemudian Jibril akan mengatakan, "Innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuhu." Fa yuhibbuhu ahlus sama. Maka Jibril mengatakan, Allah menyukai fulan, maka kalian semua cintai dia. Maka semua malaikat mencintai dia. Tsumma yudha'u lahul qabula fil ard. Kemudian orang ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala qabul, mudah diterima oleh masyarakatnya. Sekalipun barangkali sifat diterima itu tidak mesti diwujudkan dengan banyaknya orang yang hadir di pengajiannya. Tidak mesti pengikutnya banyak. Ya, tidak mesti seperti itu. Akan tapi barangkali Allah Subhanahu wa taala memiliki cara lain untuk menunjukkan bahwa orang ini sudah mendapatkan simpati dan diterima oleh masyarakatnya. Oleh karenanya, para ulama seringkali mengingatkan seorang talibul ilm hendaklah berusaha mengenal kebenaran sebelum menyampaikan. Itu yang paling penting. Modal yang harus kita persiapkan sebelum berdakwah adalah ilmu. Intonasi penting. Cara menyampaikan penting sekali. Dan ini merupakan basirah yang ditafsirkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ketika seorang akan belajar menyampaikan di masyarakat ala basiratin ana wa man ittaba'ani, ya, dalam Al-Qur'an surat Yusuf. Qul in qal hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Basirah itu bisa tiga macam. Basirah terhadap ilmu yang akan disampaikan, basirah terhadap masyarakat yang akan menerima dakwah kita. Kemudian yang ketiga, basirah bagaimana cara menyampaikan ilmu yang kita kuasai kepada masyarakat yang akan dijadikan audien. Nah, akan tetapi ikhwas sekalian, yang paling penting bukan intonasi. Ya. Akan tapi ilmu yang kita sampaikan harus benar. Itu yang paling penting. Jika anak kecil belajar, kemudian diajari berpidato sampai viral, kemudian sampai menjadi singa podium, kemudian jadi dai viral, dai televisi. Sayang sekali. Seandainya anak kecil diperintahkan untuk menghafal Al-Quran, menghafal nas dari hadis Nabi SAW, suruh belajar dulu, kemudian dia akan menjadi seorang dai, nafa'allahu bihi aktsar. Allah akan memberikan manfaat yang lebih besar. Maka ikhwas sekalian, tidak perlu seorang berkecil hati pula. Kalau nyampaikan pengajian, orang pada ngantuk. Ya. Ini kadang-kadang faktornya banyak. Bisa jadi karena penyampaiannya, atau bisa jadi memang waktunya tidak tepat. Ya. Kalau pengajian waktu siang, orang baru selesai dari aktivitas, kemudian mereka datang, antum maklumi. Atau orang-orang baru pulang dari sawah, capek kerja, kemudian mereka datang ke masjid. Lalu antum sampaikan materi yang agak berat, kemudian mereka ngantuk, itu harus dipahami, harus dimaklumi. Akan tapi tinggal bagaimana cara menyampaikan agar mereka juga bisa paham. Nah, jadi kita akan pelajari juga bagaimana seorang dai perlu menyampaikan dengan bahasa yang cocok untuk audiennya. Yang penting ikhwas sekalian, ini semua menjadi tolak ukur dan juga modal utama. Bahwa diterima atau tidak itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan, "Manil tamasa ridallahi biridhan nas, na'malil tamas ridallahi bi sakhatin nas, kafahu mu'natan nas." Barang siapa yang mencari keridhaan Allah sekalipun harus dibarengi dengan tidak sukanya orang-orang, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan mengatur urusan manusia. Pada syarahnya para ulama mengatakan kebencian orang akan diatur oleh Allah. Bisa jadi mereka akan dibuat cinta kepada dia. Tapi yang jelas Allah yang akan atur itu. Wa manil tamasa ridhan nasi bi sakhatillah wakalahu ilan nas. Akan tetapi barang siapa yang berusaha mencari kerelaan orang, kerelaan masyarakat,
akan tetapi dia korbankan kerelaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan serahkan orang ini kepada manusia. Maka dia tidak akan beruntung sama sekali. Maka ikhwah sekalian, ini barangkali suatu yang penting untuk kita jadikan modal pertama sebelum kita berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ini berat sekali, yaitu bagaimana seorang memiliki salamatus sadr. Salamatus sadr artinya bagaimana hati seorang bisa bersih dari segala penyakit. Ya. Dan seringkali seorang talibul ilm gagal bukan karena dia tidak menguasai materi, dia kuasai benar, atau barangkali dia sudah lama belajarnya, akan tetapi dia belum bisa menyelamatkan diri dari penyakit hati. Ya. Jadi kalau kita tahu syarat diterimanya amal ada dua, ya kan? Seperti disampaikan oleh Fudail bin Iyad rahimahullah, la budda an yakuna khalisan sawaban. Al khalisu an yakuna lillah was sawabu ma kana ala sunnah. Yang seperti itu ma'ruf sekali. Ya. Amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ikhlas dan benar. Benar itu harus sesuai dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi bukan berarti kita sudah lama ngaji. Bagaimana kita sudah tinggal mempraktekkan saja, insyaallah gampang. Tidak seperti itu. Ternyata hati harus diselamatkan dari penyakitnya. Talibul ilm tidak terkecuali dari penyakit hasad. Ya. Talibul ilm terkadang ada rasa ujub atau ingin tidak disaingi. Ya. Kita pernah sampaikan bahwa Syekh Abdul Aziz Sadhan hafizahullah, beliau mengingatkan ketika seorang talibul ilm dalam belajar melihat orang yang terdekat, orang yang menjadi saingan dia, rival dalam belajar, tidak hadir, dia senang. Maka ini ada semacam indikasi perasaan hasad. Ketika dia dipilih untuk ditanya, untuk membaca, untuk berbicara, menjawab, sementara ada kawannya, kemudian dia merasa bangga berhasil untuk dipilih, maka ini menjadi indikasi adanya hasad. Belum lagi apabila dia memang memusuhi, ingin agar dia yang lebih menonjol, maka ini yang perlu dibenahi. Para ulama sekalipun mereka telah sampai kepada derajat yang sangat tinggi, akan tetapi ternyata mereka tetap berhati-hati dalam memperhatikan hak murid dan hak masyarakat. Yahya bin Ma'in rahimahullah. Siapa yang tidak kenal dengan Yahya bin Ma'in? Seorang ahli hadis yang terkenal syadid dalam menilai rawi. Akan tetapi ternyata beliau mengatakan, "Idza ra'aitu ahadan 'ala khata'in," apabila aku melihat ada seseorang yang salah, maka beliau mengatakan, aku tidak ingin tampakkan kesalahannya. Ya. Fa ahbabtu an uzayyina amrahu. Aku bahkan ingin menunjukkan kebaikan-kebaikan dia. Ya. Wa mastaqbaltu fi wajhihi bima yakrah. Aku tidak ingin menunjukkan di depan mukanya dan di depan orang-orang sesuatu yang dia benci. Walakin uslih khata'ahu fima baini wa bainahu. Akan tapi aku akan tegur kesalahannya antara aku dan dia, empat mata. Ketika seorang tidak tahu bahwa aku ingin menasihati dia, fa in qabila dzaka wa illa taraktuhu. Kalau seandainya dia terima, berarti itu tujuannya. Akan tapi kalau seandainya dia tidak terima, maka sudah aku tinggalkan dia. Tidak merugikan aku. Ya. Akan tetapi kita lihat bagaimana Yahya bin Ma'in rahimahullah, seorang ulama, seandainya dia tegur depan orang, beliau berhak. Tidak ada waktu untuk menemui perorangan. Akan tapi subhanallah, terkadang ketakwaan itu susah dipraktekkan. Dan akan terlihat betapa sifat seorang yang bertakwa terlihat manakala dia harus bersikap dengan kawan, murid, guru, dan apalagi rival. Ya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, apabila beliau sudah mulai berdebat dengan seseorang, seorang rawi menceritakan, saya kasihan sekali dengan lawan debat Imam Syafi'i. Betul-betul dibuat bungkam, tidak bisa menjawab. Suatu saat beliau ada masalah dan sampai tidak sepakat dengan salah satu murid yang bernama Yunus ibn Abdul A'la As-Sadafi. Saking masing-masing memiliki hujjah sehingga tidak sepakat. Masing-masing tetap pada pendiriannya. Akan tapi Imam Syafi'i rahimahullah mengambil tangan muridnya.
Kemudian beliau mengatakan, ya Aba Musa, ala yastaqim an nakuna ikhwanan wa in kunna la nattafiqu fi mas'alah. Wahai Abu Musa, apakah tidak pantas kita tetap berhubungan bersaudara meskipun kita tidak sepakat dalam beberapa permasalahan? Antum bayangkan, subhanallah, dalam permasalahan yang barangkali bisa dikatakan runcing karena masing-masing memiliki hujjah, sampai berdebat tidak ketemu. Akan tapi Imam Syafi'i rahimahullah memiliki sifat seperti itu. Sampai Yunus bin Abdullah mengatakan, ma ra'aitu rajulan a'qala minas Syafi'i. Aku tidak pernah melihat ada orang yang lebih berakal daripada Imam Syafi'i. Ya. Orang lebih kuat dalam hujjahnya, akan tapi bisa tetap memperlakukan muridnya seperti orang yang dia sayangi. Ini berat sekali ya ikhwan, berat sekali. Teorinya memang kita masyhur, kita tahu. Akan tapi untuk menerapkan butuh keimanan. Taqwa hahuna. Ya. Maka ketika kita belajar, kita banyak berdoa kepada Allah agar hati ini dibersihkan, agar kita tidak dijegal dengan berbagai sandungan-sandungan belajar yang ini barangkali tidak kita sadari dan bisa membuat seseorang terjungkal dan mustaqillun atau mustakfir, karena sebagian orang berbeda-beda tingkatan perasaan hatinya. Ada yang memiliki hasad yang berlebihan, ada yang hanya sedikit, dan itu seperti disampaikan oleh banyak ulama tidak dikecualikan dari kalangan tulabul ilm. Ini yang kedua. Yang ketiga, ikhwah sekalian, seorang talibul ilm hendaknya memiliki sifat rendah hati. Rendah hati atau tawadhu'. Ya. Tawadhu' itu gampang sekali. Kita menerjemahkannya adalah sifat rendah hati. Ya. Dan itu sudah jelas keistimewaannya. Dalam Sahih Muslim disebutkan, wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu. Tidak ada seorang yang bersifat tawadhu' untuk atau karena Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah akan membuat dia tinggi derajatnya. Tapi bagaimana cara kita betul-betul mengaplikasikan sifat tawadhu'? Tawadhu' dengan teman, tawadhu' dengan masyarakat, tawadhu' dengan guru, bagaimana caranya? Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwa tawadhu' yang kita praktekkan ini, cara mengaplikasikannya adalah dengan cara kita tidak memiliki kelebihan di depan orang. Merasa bahwa kita tidak memiliki kelebihan di depan orang. Beliau katakan, at-tawadhu' inkisarul qalbi lillahi azza wa jalla. Maksud tawadhu' adalah bagaimana menaklukkan hati karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, khafdul janahir rahmati lil khalq. Berusaha untuk merendah di depan kaum muslimin, di depan makhluk. Hatta la yara lahu ala ahadin fadla. Sampai dia tidak merasa di depan orang lain dan seorang pun bahwa dia memiliki kelebihan. Itu berhasil dalam tawadhu'. Ketika melihat orang tua, orang ini lebih banyak ibadahnya. Ketika melihat orang desa, lugu, ya, orang desa itu kan lugu, tidak macam-macam. Ya. Siapa tahu mereka tidak banyak dihadapkan dosa seperti orang kota. Orang desa itu karena fasilitasnya sedikit, maka maksiatnya juga barangkali lebih sedikit. Barangkali, kita tidak pastikan. Ya. Karena biasanya fenomena makan tanah itu di desa. Kalau di kota sudah tidak ada tanah yang bisa dimakan. Gantian tapi yang dimakan aspal. Ya, tapi maksudnya di desa ketika orang-orang hidup dengan berbagai kesederhanaan, akan tetapi fenomena makan makanan itu ada. Ya. Ingat kan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalur Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengatakan apa? La'anallahu man ghayyara manaral ard. Allah melaknat orang yang merubah patok atau tanda batas tanah. Di desa banyak sekali seperti ini. Ya. Tanah jalan itu bukan pagar makan tanaman, tapi orang makan tanah itu. Jadi antum bisa bayangkan, tanahnya kelihatan sama begini, kemudian ada sungainya. Tiba-tiba tanah yang sini maju ke depan, tanah yang sini mundur ke belakang. Itu barangkali tidak terpikir atau terbersit di benak orang yang tidak pernah melihat bagaimana kreativitas orang desa. Ya. Tanah itu dicampur sampah. Ana subhanallah melihat seperti ini karena melihat di sekitar ini pernah ana lihat ada tumpukan sampah.
Ya, enggak Pak ya? Kayak gitu bener ya? Ya, jadi sampah itu ditimbun, kemudian dicampur dengan macam-macam, ada tanah tumpuk situ sampai betul-betul tanah itu tumbuh di situ. Airnya yang lewat di situ mengarah ke tanah saudaranya, tanah tetangganya. Akhirnya keropos tanah itu sedikit. Dalam ukuran waktu tanah itu akan berkurang di sini tambah. Subhanallah, tunjukkan oleh ayah. Abiana itu orang kampung, orang desa, tunjukkan. Tahu nggak apa falsafahnya seperti ini? Maksudnya begini. Subhanallah. Yang seperti ini tidak menjamin ya. Orang tinggal di desa kalau ada maksiat juga. Akan tapi ikhwah sekalian, maksudnya ketika melihat ada orang Masya Allah lebih tua, barangkali amalnya lebih banyak. Anak kecil kita lihat enak, dosanya tidak ada. Ya, melihat ada orang, Masya Allah ini dilihat kelebihannya, bukan melihat kelebihan kita sendiri. Dan ini adalah cara untuk mengikis rasa ujub. Permasalahannya memang di situ. Bukan tawadhu kita merendah seperti orang minder, tidak. Akan tetapi agar perasaan ujub, memiliki kelebihan, menonjolkan yang kita punya di depan orang, agar bisa diatasi. Kata Ibn Hazm rahimahullah, "Man ibtuliya bil ujub falyufakkir fi uyubihi." Barang siapa yang Allah uji dengan perasaan ujub, hendaklah dia mengingat kembali aib dirinya sendiri. Masing-masing punya aib. Dan kebanyakan aib itu hanya dia sendiri yang tahu dengan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah tampakkan, habis gitu. Orang bilang namanya apa? Kartu as. Ya. Orang itu kalau udah kena kepegang kartu asnya sudah. Dia diatur, dia akan nurut. Pernah terlihat maksiatnya, pernah tertangkap kamera. Kamera apalagi orang banyak ya. Kamera macam-macam. Kalau kamera yang baik hati nggak apa-apa. Masalahnya kamera yang mencari-cari kesalahan, bahaya sekali. Ya. Ketika seorang memiliki aib, dia ingat-ingat aib itu untuk menghilangkan perasaan ujubnya. Wa man u'jiba bi fadailihi falyufattish fima fihi min al-akhlaqid dani'ah. Ketika ada seorang yang ujub, bangga dengan kelebihan, hendaklah dia mikir kembali bahwa dia memiliki akhlak yang sangat tercela, yang tidak ada yang tahu kecuali dia sendiri. Kemudian beliau mengatakan, wa awwalu dzalika annahu dha'iful aqli jahil. Yang pertama kali dia perlu memikirkan bahwa dia ini adalah orang yang akalnya lemah dan dia jahil. Bodoh, akalnya lemah. Ya. Mungkin ada orang pintar, cerdas dari sisi hafalan. Hafalan cepat. Akan tapi pahamnya agak suwaya itu. Koneknya lambat. Kalau diajak ngobrol dia susah untuk nyambung. Kadang-kadang orang mungkin lebih enak ngobrol dengan orang yang nyambung meskipun hafalannya tidak kuat. Nah, tapi ada yang hafalannya kuat, pemahamannya kuat, ya kan? Tapi ada orang yang hafalannya tidak kuat, tidak paham juga, ini repot. Ya. Tapi yang jelas ikhwah sekalian, ketika seseorang dhaiful aql, akalnya lemah, kemudian jahil, maka kata Ibn Hazm rahimahullah, wala aiba ashadda min hadzain. Tidak ada aib yang lebih parah dari dua hal ini. Akal lemah, bodoh juga. Ya. Kemudian beliau mengatakan, siapa orang yang akalnya lemah? Fa innal aqila man mayyaza uyuba nafsihi faghalabaha wa sa'a fi mahwiha. Orang berakal itu adalah orang yang tahu tentang aib pribadinya, kemudian berusaha untuk mengalahkan dan memperbaikinya. Kalau ada orang yang tidak seperti itu, berarti orangnya tidak berakal. Karena orang berakal yang tadi seperti disebut oleh Ibn Hazm, berarti kalau tidak seperti itu, dia tidak berakal. Dan kebanyakan kita barangkali memiliki sifat itu. Lebih suka teringat dengan kelebihan. Padahal kita tahu sendiri aib kita lebih banyak dari kelebihan kita. Seandainya orang tahu tentang kekurangan kita, barangkali kita tidak ada harganya sama sekali di depan masyarakat. Maka Imam Ahmad rahimahullah ketika beliau dipuji oleh sebagian kaum muslimin, beliau mengatakan, ya fulan, innar rajula idza arafa nafsahu la yanfa'uhu kalamun nas. Sungguhnya apabila seorang tahu diri, dia tidak akan pedulikan perkataan orang. Dipuji apapun dia tahu sendiri kalau dia tidak memiliki itu. Untuk apa dia bangga dengan pujian orang?
Ya, kita pernah sebutkan contoh yang paling real ketika seorang dipuji. Orang ini kaya padahal tidak kaya. Apa manfaatnya? Masya Allah, gajinya besar sekali. Fulusnya banyak padahal dia fakir, utangnya yang banyak. Untuk apa dia bangga? Apa manfaatnya? Demikian ketika seorang tidak berilmu dipuji alim, allamah. Sementara dia tahu dia tidak memiliki apa-apa. Untuk apa dia bangga? Bangga dengan sesuatu yang semu dia tidak memiliki. Maka ikhwas sekalian, seorang yang berakal adalah orang yang berusaha untuk bersifat tawadhu dengan cara mawas diri. Ya. Introspeksi diri, tahu tentang kemampuan diri sendiri. Nah, seperti yang disampaikan oleh Ustaz Arifin beberapa waktu lalu. Rahimallahu imra'an arafa qadra nafsihi. Kemudian ikhwan sekalian, talibul ilm berusaha untuk bersikap tengah antara bergaul dan membatasi pergaulan. Ini penting sekali. Sebagian orang barangkali memiliki hobi. Hobinya apa? Kenalan. Masya Allah. Hobinya kenalan. Apalagi kalau cuma kenalan, ini kenalan kadang di Facebook atau di WA atau di apa saja, komen segala macam apa, kamu rumah di mana apa segala macam. Panjang. Ini belum ketemu. Kalau ketemu bagaimana? Makan bareng, tidur bareng, kerja bareng, segala macam bisa bareng-bareng. Ya. Sebagian orang punya hobi seperti ini, akan tapi ini tidak bagus. Al-Imam Syafi'i rahimahullah menasihati muridnya Yunus ibn Abdul A'la As-Sadafi. Beliau mengatakan, ya Yunus, innal inqibadha 'anil nas maksabatun lil adawah. Wahai Yunus, sungguhnya menutup diri dari masyarakat itu bisa mendatangkan permusuhan. Tidak bergaul sama sekali, tertutup, tidak pernah keluar. Orang kan memiliki prasangka yang tidak-tidak. Kenapa orang seperti ini? Sekalipun dia ingin fokus untuk membaca, belajar atau kuliah segala macam, akan tapi untuk apa dia tidak berhubungan sama sekali? Ini justru bertentangan dengan kewajaran. Akan tapi beliau mengatakan walim bisatu ilan nas majlabatun liqrana issu. Akan tetapi berlebihan dalam pergaulan dapat mendatangkan kawan-kawan yang buruk. Fakun bainal munqabidhi wal mumbasit. Maka usahakan kamu berada di jalur tengah antara orang yang gaul dan orang yang menutup diri. Bagaimana caranya? Ini perlu pembiasaan. Terkadang seorang perlu tersenyum, perlu bercanda, ya. Perlu bermudzakarah, santai, duduk dengan kawan-kawannya, akan tetapi jangan berlebihan. Karena sifat yang tadi. Bahkan biasanya ketika seorang disifati akrab dan gaul, biasanya hubungan itu lebih identik dengan banyak guraunya. Ya, orang gaul bercanda bisa cocok sampai berlama-lama ngobrol, biasanya karena candanya nyambung, bukan pembahasannya nyambung. Ya. Kalau ada talib yang satu di fakultas ini, yang satu fakultas ini, kemudian saya pengen mendapatkan ilmu di fakultas sana yang ana tidak dapatkan. Ayo kita duduk. Antum sebutkan apa yang sudah antum pelajari selama seminggu ini. Nanti aku akan sebutkan untuk antum apa yang aku sudah pelajari. Wah, jarang sekali kayak gini. Ya. Akan tapi yang diobrolkan, wah gimana antum waktu pulang kemarin? Wah, masya Allah, macam-macam. Ngobrol yang seperti ini nyambung. Ya. Az-Zahabi rahimahullah mengatakan, man aktsara ad-dhahik ustukhiffa bihi. Barang siapa yang perbanyak canda, maka dia akan diremehkan orang. Banyak tertawa akan diremehkan orang. Ya. Maka banyak orang tersenyum terlihat wibawa, ya kan? Atau orang terdiam, orang akan sungkan. Selama pengajian diam terus. Masya Allah. Ini khusyuk atau kenapa? Tapi ketika seorang diam terlihat Allahumma barik, ya. Menarik, menawan, dingin. Sebagian orang mengatakan orang yang dingin itu lebih menarik, ya, katanya. Ya. Akan tetapi ketika banyak tertawanya, maka orang akan lebih diremehkan. Kemudian tertawa ini, kata Az-Zahabi rahimahullah dalam Syiar A'lamin Nubala, lebih mending dilakukan anak muda daripada orang tua. Ya. Beliau mengatakan, wa inna ad-dhahika fi syababi a'dharu minhu fi syuyukh. Dan orang tua yang lebih banyak tertawa itu lebih tidak bisa diterima akal sehat daripada anak muda. Kalau anak muda masih kecil, biasalah mereka pengen main gitu. Nah, sekalipun
hukum kaidahnya berlaku yang tadi. Terlalu banyak tertawa, diremehkan orang. Ya, antum sedikit tertawa, orang akan menghormati antum. Simpati terhadap kebiasaan antum dan sungkan untuk mencandai antum. Orang akan mencandai bisa dilihat, oh ini banyak tertawanya, candain. Padahal orang tertawa belum tentu dicandain rela dia. Bahkan ada banyak orang yang punya watak, suka nyandain orang, dicandain langsung ngamuk. Ini nggak enak sekali. Akan tapi ikhwah sekalian, yang jelas ketika seorang terlalu banyak tertawa, dia akan diremehkan orang. Akan tetapi apabila orang bisa menjaga diri, kalau seandainya bisa membatasi dengan tersenyum, itu lebih bagus. At-Tahabi rahimahullah mengatakan wa arfa'u min dzalik, yang lebih utama dari itu adalah at-tabassum wa talaqatul wajh. Yang lebih utama dari itu adalah bagaimana seorang tersenyum kemudian membawa penampilan mukanya dengan berseri-seri. Karena apa? Rasulullah SAW seperti itu. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Nah, ini hadis yang diungkapkan oleh Az-Zahabi rahimahullah. Jarir bin Abdullah Al-Bajali rahimahullah, beliau cerita, sejak aku masuk Islam, ma ra'ani Rasulullah SAW illa mubtasiman fi wajhi. Rasulullah SAW tidak pernah melihat muka aku kecuali beliau akan tersenyum di depanku. Ini sehingga menunjukkan orang tertarik, perhatian, kemudian bahagia. Dan antum tahu, orang yang hatinya galau tidak bisa tersenyum. Kalau tersenyumnya dipaksakan sekali. Ya, maka kebiasaan orang tersenyum itu bagus sekali. Ya, tersenyum gimana? Kalau orang lagi tergesa-gesa, antum jangan paksa. Kalau ada orang lagi, Assalamualaikum, antum harapkan senyumnya, padahal dia tergesa-gesa, antum tahu diri. Ya. Maka ikhwas sekalian, Rasulullah SAW dipuji oleh sahabat ketika beliau selalu berusaha untuk menjaga penampilannya, berusaha tersenyum dan sebagainya. Terkadang Rasulullah SAW tertawa sampai terlihat gigi taringnya. Itu terkadang. Sampai ini ditandai oleh para sahabat. Berarti ini adalah hal yang betul-betul Rasulullah SAW melepas. Artinya beliau sampai tertawa terkagum-kagum. Seperti ketika ada seorang yang bertaubat kemudian dia mengadakan perjalanan, membawa ontanya, tersesat ontanya hilang, sampai akhirnya dia sudah putus asa, tiba-tiba dia melihat ada ontanya datang. Nah, maka dia mengatakan Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, sampai seperti itu ya. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Kemudian Rasulullah SAW tertawa seperti itu. Kemudian ada kisah-kisah lain yang orang terakhir masuk surga. Orang terakhir masuk surga, yukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Dalam hadis yang sahih dikatakan bahwa orang yang terakhir masuk surga, dia akan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga. Akan tetapi diberikan gambaran oleh Allah bahwa surganya sudah penuh, maka dia kembali lagi. Lapar, ya Rabb, wajadtuha mal'a. Ya Allah, aku mendapatkan surga sudah penuh, tidak ada tempat untuk aku. Kata Allah Subhanahu wa taala, idhhab fadkhulil jannah. Maka kamu pergi sana, masuk surga. Sampai 3 kali. Kemudian orang tadi mengatakan, atadhaku bi wa antal malik. Ya Allah, apakah engkau menertawakanku sementara engkau adalah sang maharaja? Maka Rasulullah SAW tertawa sampai terlihat gigi taringnya. Ini kesempatan-kesempatan ketika Rasulullah SAW diingat oleh para sahabat tertawa sampai terlihat gigi taringnya. Karena jarang. Kalau orang sudah banyak tertawanya, sudah sampai dilupakan. Orang ini barangkali tidak pernah tersenyum. Ya, sukanya tertawa. Ya. Maka tidak pantas diperagakan oleh seorang talibul ilm. Kemudian ikhwas sekalian, di antara yang perlu diingat oleh seorang talibul ilm, ini penting sekali ya. Diusahakan jangan terlalu banyak janji. Karena biasanya seorang sulit untuk menepati janji. Kalau memang dia mampu untuk menepati janji, bismillah. Kalau tidak, maka jangan gampang berjanji. Khawatirnya janji yang sudah kita berikan, ketika memberikan gampang, akan tapi ketika menunaikan susah luar biasa. Sekalipun barangkali terkadang kita ma'dzur, akan tapi karena terbiasa, maka itu tidak pantas sekali. Aib sekali seorang talibul ilm memiliki janji kemudian tidak ditepati. Ya. Allah Subhanahu wa taala sampai memuji Nabi Ismail ketika beliau adalah orang yang suka menepati janji. Wadhkur fil kitab Ismail innahu kana sadiqal wa'd. Nabi kelebihannya banyak sekali.
rasul dan nabi sudah cukup. Ya. Nabi Ismail sekedar seorang nabi sudah cukup, merupakan kelebihan yang Allah berikan kepada beliau. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan contoh keteladanan bahwa di antara sifat Nabi Ismail adalah seorang yang suka menepati janji. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan orang munafik yang biasanya mengingkari janji, itu hadisnya sudah masyhur di antara antum sekalian. Dan orang Arab jahiliyah mereka merasa bahwa tidak menepati janji itu merupakan sesuatu yang aib. Orang Arab jahiliyah sebelum mereka mengenal Islam. Ada seorang sahabat namanya Auf Ibnu Nu'man Asy-Syaibani. Ini ada dalam buku Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah. Beliau disebutkan biografinya. Beliau dulu waktu masa jahiliyah, beliau mengatakan la an amuta 'atshan ahabbu ilayya min an akuna mikhlafan li mau'id. Sungguh aku mati kehausan lebih aku sukai daripada aku mengingkari janji. Kebanggaan untuk orang Arab. Mereka tidak pernah berbohong. Kemudian mereka tidak suka ingkar janji. Dan mereka akan menolong orang yang mereka bela sekalipun zalim. Unsur akhaka zaliman atau mazluman. Hadis ini dipahami dengan pemahaman yang benar ketika para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ansuruhu wa huwa mazlum, fa kaifa ansuruhu wa huwa zalim? Kalau dia zalim bagaimana aku tolong dia? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan takuffuhu an zulmihi, engkau menghalangi dia dari kezalimannya. Itu maksudnya unsur akhaka zaliman atau mazluman, engkau tolong saudaramu dalam keadaan zalim dan dizalimi. Akan tapi orang Arab tidak. Mereka memahami apa adanya. Bahkan sebagian mereka mengatakan, idza lam ansur akhi wa huwa zalim fa kaifa ansur wa huwa mazlum. Kalau aku tidak tolong saudaraku ketika dia berbuat zalim, barangkali aku tidak bakal menolong saudaraku ketika dia dizalimi. Ya. Itu ta'assubnya tidak benar, tidak pada tempatnya. Akan tapi ini kebiasaan orang Arab. Dan kebiasaan orang Arab jahiliyah, mereka tidak suka mengingkari janji. Maka tercela seorang talibul ilm banyak mengumbar janji kemudian tidak ditepati. Entah janji apapun, sekalipun janjinya adalah hal yang ringan, apalagi berkaitan dengan hal ilmiah. Anak isi pengajian tempat antum. Anak datang temui antum, anak pinjemi buku. Anak temenin antum, anak bantu antum. Setelah itu tidak ada kabar sama sekali. Disebutkan dalam kitab As-Sam'ani fi Adabil Imla' wal Istimla', beliau mengatakan bahwa para ulama kanu yatahashawna al-mau'id khasyatal ikhlaf. Para ulama mereka berhati-hati sekali dengan janji. Karena apa? Khawatir tidak bisa menepati. Maka seorang talibul ilm berhati-hati dengan janji. Jangan sampai gampang mengumbar janji. Ya. Kalau memang dia betul-betul mampu untuk menepati, silahkan.